Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Anda. Terima kasih karena hadir di dalam channel Apa Cerita pada hari ini, dan hari ini saya akan tampilkan kepada Anda dengan seorang abang yang sangat legend di daerah Kundasang, dan abang ini adalah Abel sendiri sebagai inilah mengusahakan studio. Saya mengusahakan studio ini lebih kurang dalam bermula sejak tahun 2005 lah, lebih kurang gitu. Lebih kurang dalam 15 tahun dari sekarang. Mula-mula sekali saya cuma bekerja di studio juga dengan saudara Hain Jasli yang dulunya menerbitkan beberapa album, dan kemudian saya buka sendirilah mini studio ini di rumah sendiri. Jadi sehingga sekarang lah yang betul ini, yang sebetulnya bukan mula-mula saya buka ini bukan untuk untuk sendiri sih ya, tapi bila permintaan permintaan pelanggan tidak putus-putus. Pernah nggak juga saya kasih tinggal di studio, yang maksudnya yang kasih berhenti bang. Jadi saya bekerja tempat lain pun masih lagi ada pelanggan yang mencari saya di mana-mana. Jadi saya pikirkan di dalam kawasan daerah Ranau ini saya lihat macam mungkin tidak saingan ataupun tiada orang lain yang mungkin bergiat ataupun yang beraktif dalam membuat perkhidmatan mini studio recording ini. Jadi diorang pelanggan pun tidak tempat lain lah studio untuk untuk recording dia punya lagu-lagu. Jadi diorang cari saya juga. Disitulah yang mendorong saya, yang saya tengok keadaan di daerah Renon yang memang susah mau cari tempat recording, jadi saya teruskan saja lah. Lagipun ini jadi dia yang akhirnya dia jadi saya punya sumber pendapatan juga lah. sekitar tahun Saya mula untuk buka yang di sini ini dalam tahun 2008 lah, 2010 lah. lebih kurang 2008. Saya di tempat yang di tempat saya dari 2005 sampai 2009 begitu lah. Jadi 2008 lah saya mulai di sini. Sebelum itu kita mau tahu juga siapa artis idol Abang Satel ini. Memandangkan dia ini merupakan antara penggiat seni yang membangunkan studio, dan tidak mustahil dia mempunyai idol artis tempatan. Bolehkah Abang kongsikan siapakah idol artis tempatan yang Artis Sabah lah. Ya, artis Sabah lah. Ya, kalau kira idol tuh ramai juga lah, tapi kalau yang betul-betul punya favorite, punya artis diantaranya macam dorang Prancis Landong, Ain Jasli. bagaimana dengan Prancis Landong? Dengan Prancis Landong pernah sama-sama dulu waktu pembuatan album Ain Jasli dengan Prancis Landong. Masa itu saya bekerja dengan Ain Jasli lah. Jadi bila buat musik ada yang dibuat daripada studio Hain Jasli, ada juga yang dibuat daripada tambunan daripada Prancis Landong. Jadi kami bergabung lah di sana aja hubungan kami sama Prancis Landong. Jadi sampai sekarang pun oke juga lah, kadang-kadang berhubung juga. Tapi yang yang hubungan yang macam yang erat itu macam dengan Hain Jasli lah. Sebab saya bekerja dengan dia selama lebih kurang dalam 4-5 tahun dahulu lah. Bekerja dengan dia sebagai sebagai komposer musik dia lah. Musik. Musik. Oke. Setakat ini apabila Abang telah membuat studio sendiri, setakat ini berapa sudah album yang telah dihasilkan ataupun lagu yang telah dialbumkan oleh beberapa penggiat-penggiat dalam seni lagu ini?
Ya, kalau saya kira itu dia punya album yang telah diterbitkan ataupun dikeluarkan melalui studio ini sejak 2008 begitu. Memang banyak sudah lah, dalam lebih kurang 60 hingga 70 album lah. Semua yang di sini yang melekat ini pun ini baru yang separuh-separuh ini, tidak apa nih, tidak yang semua, yang lain tiada. Ya, jadi ada lebih kurang begitu apa ini, semuanya terdiri daripada artis tempatan. Ada juga yang dari apa nih, dari seorang macam orang timur. Oh, ada juga Ada 2-3 album dari nah, itu lebih lagu apa tuh? lebih kepada lagu dorang lah, lagu bahasa bahasa dalam. Jadi pembuatan dia, musik dia di sinilah, sama dengan video klip pun di sini juga semuanya. Oh, gitu. Kalau macam itu berapa cas yang dikenakan? Oke, saya biasanya saya buat kira lagu. Dia bukan, saya tidak buat yang pajaknya, yang satu album terus. Saya kira lagu. Oh, kira. Ya, jadi kalau macam satu lagu itu saya kira dalam 251 lagu. Atau kalau jadi dia kasih genap 10 lagu itu, jadi 2.500 lah. Untuk itu dia punya master audio ya, untuk yang penggambaran untuk video klip ataupun karaoke sama itu lain setor aja lah. Lain kira. Biasanya kita kasih siap dulu nih audio, musik audio, kasih master itu. Sudah master baru kita cetak balik ke yang itu pembuatan video klip atau karaoke ya. Oh, nampaknya begitu. Oke, mungkin sepanjang berkecimpung ataupun memulakan studio ini, adakah sedikit cabaran yang telah dilalui? Ya, ada juga lah. Inilah cabaran yang terutama sekali yang kita yang sedang kita sedang kita harungi sekarang nih, pandemik nih. So agak sukar sedikit untuk kita menarik pelanggan untuk datang di sini. Tapi apapun, biarpun ada cabaran yang begitu, kita ada alternatif lain lah. Barangkali kita mungkin boleh buat recording secara maya, online recording, dan cara itulah nanti kita pikirkan lah bagaimana kita melaksanakannya nanti. Lebih ke pendekatan untuk norma baru. Iya. Oh, itu adalah cabaran bermakna pandemi kita pada masa ini bukan saja menjejaskan dalam berbagai sektor, namun juga turut menjejaskan sektor ini. Ya, betul. Ya. Harapan dalam bidang ini khususnya pada masa akan datang, mungkin apabila pandemi ini habis ataupun semasa pandemi ini berkenaan dengan industri ini ataupun studio abang ini. Ya. Oke, kalau macam harapan untuk ialah yang penggiat seni, penggiat minat seni recording atau seni musik ataupun recording, pada Anda semua yang ingin buat yang memerlukan hikmat ataupun mempunyai bakat dalam seni suara, janganlah sia-siakan bakat Anda. Datanglah berkunjung di studio ini, dan kalau kita pikir pasal kos bayaran dia ataupun apa, di sini kita bincang, boleh cerita mana yang kita mampu kita buat, mana yang saya boleh mampu saya buat. Jadi kita cerita di sini. Yang penting datang sini, boleh kita kalau macam sekiranya kalau saya dengar orang punya penyampaian bagus ataupun yang kita kira boleh mendatangkan faedah ataupun keuntungan belakang hari nanti, kita boleh cerita. Macam contohnya macam kalau kita punya suara itu ada yang ada bakat, ada nilai dalam seni. Jadi kita boleh bincang, dari segi macam penghasilan dia. Begitu ceritanya. Jadi harapan begitulah. Ada juga di antara kawan-kawan yang memang berbakat, kita dengar kalau dia buat persembahan di mana-mana, memang berbakat suara dia memang oke. Tapi dia tidak pandai datang begini ataupun ya, dan ramai juga yang berbakat sebenarnya tapi tidak tahu bagaimana cara. Tidak ada platform khas. Bukan tidak ada tetapi di Sabah ini masih sangat kurang platform untuk menonjolkan ataupun menungkil bakat-bakat khususnya anak-anak muda di negeri Sabah ini dalam bidang lagu terutamanya. Jadi
Ini merupakan salah satu peluang kepada belia-belia ataupun peluang kepada Anda di luar sana yang sangat berminat dalam bidang nyanyian ataupun lagu dan mencari tempat untuk yang boleh digunakan untuk perkhidmatan membuat lagu. Ini bolehlah menghubungi Abang Setili karena dari segi pengalaman dan pengalaman Abang Setili ini dalam bidang ini memang sudah sangat lama dan memang kira boleh dikatakan Otai Legend sudah. Dan jangan segan boleh menghubungi Abang Setili melalui Facebook ataupun telepon. Ini ada apa? Ya, kita type kalau macam di Facebook itu type nama saja di Facebook. Setili Ya. Sagi. Ya. Type itu ya. Kemudian kalau di YouTube tuh channel dia, kalau kita type ya Tropical Studio yang namanya studio. Gitu. Terus kita coba. Ataupun di Google saja. Type Tropical Studio. Kita boleh hubungi sana. Dan untuk kalau kiranya kalau kita mau SMS ke apakah type ya nomor ini. WhatsApp. Oke, terima kasih. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa siapa yang mempunyai bakat, jangan lupa untuk datang ataupun berhubung dengan Abang Setili karena dia ini sangat sporting dan Anda boleh bincang. Oke, kita jumpa lagi. Terima kasih. Baik.